aku sempat salah mengartikan self love. Ternyata self love itu juga butuh Hai semuanya, kembali lagi ke podcast Sequoia Clinic. Nah, bersama saya Dr. Monica Handayani. Kita akan ngobrol santai bersama satu tamu spesial kita, Kak Ine. Halo, Hai, apa dokter kabar? cantik. Dokter cantik yang bikin cantik orang. Thank you Kak Ine. Thank you udah datang kemari. Dengan senang hati. Menyempatkan waktu Kak Ine. Pasti selalu ada waktu kalau aku buat Sequoia. Oke, thank you. Aku yakin sih hari ini Kak Ine itu bakalan cerita tentang pengalaman Kak Ine yang bisa menginspirasi teman-teman kita. Pasti. Oke, aku cerita awalnya kenapa aku memutuskan treatment di Sequoia. Aku tuh sebenarnya awalnya tuh orang yang nggak peduli, Udah cuek ya? cuek gitu. Terus tapi momen aku mau nikahin anakku El. Baru kayak ngaca, kayaknya nggak seru nih kalau nggak diapa-apain, ya gitu, kan? Iya. Nggak seru nih kan, walaupun udah umurnya 52 tetap pengen kelihatan ABG, ya kan? Malah dan ternyata nggak tahu orang tua yang lain, tapi untuk aku karena kita yang kayak jadi my wedding dream gitu loh. Jadi kayak jadi gue yang pengantennya gitu kan ya. Jadi kayak pengen lebih genit dari pengantennya gitu. Jadi aku juga gini. Terus pertama waktu itu memang aku 2 tahun ke belakang itu aku naik 10 kilo. Oh, ya kan? Banyak juga ya Kak? 10 kilo gara-gara nggak cuek gitu ya? Sebenarnya bukan cuek, salah mengartikan self love. Oh, oke. Jadi kalau yang dipikir aku self love itu terserah gue mau ngapain. Ternyata nggak ada cinta yang nggak pakai pengorbanan, ya kan? Jadi aku naik 10 kilo. Jadi panik begitu tiba-tiba anakku mau nikah, terus kebenaran seleranya El sama aku tuh sama, jadi kayak gue yang nikah gitu. Jadi nggak bisa gue harus jadi ratu juga gitu kan. Tapi ngeliat nikahnya kok biar gimana ya, di umur 52 ini pasti ada perubahan di wajah. Iya, betul. Walaupun sebenarnya awalnya saya juga bukan orang yang dandan, bukan orang yang ini, bukan orang, tapi ternyata excited mau pernikahan anak tuh berasa kita yang jadi pengantennya. Terus pas lihat-lihat nih orang sekarang kan lagi pada orang-orang lagi pada hits facelift ya. Facelift yang full lah, yang half lah. Tapi pertama aku takut operasi. Iya sih. Ya kan? Aku takut operasi. Kedua, waktunya nggak ada untuk bisa berlama. Kan kalau aku pekerja ya, jadi nggak bisa seenaknya. Gue libur ya sebulan kan nggak bisa. Terus ngapain ya? Ngapain? Tapi memang menurut aku jodoh juga kali ya. Aku lihat di apa tuh? Itu kalau keluar explore Instagram. Ada Endolive ini. Terus aduh apaan ya ini ya? Kok kayaknya oke nih. Cuman share pengalaman juga buat yang lain. Aku langsung telepon Sequoia. Juga tidak langsung mengiyakan, aku harus tahu ini apa. Dan kita kan ketemu kan, ketemu aku baru mau setelah diterangkan yang menurut aku treatment ini solusi untuk orang yang pingin, kayaknya semua orang pengen muda ya, semua orang, tapi tanpa melakukan operasi. Karena untuk aku melakukan operasi itu bukan keputusan yang gampang, karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya pasti tarik muka kita jadi apa. Mungkin ya begitu-begitu aja, cuman kan namanya operasi pasti ada perubahan. Pasti banyak plus minus. Makanya waktu itu ketemu dokter Monik, aku ditanya mau apa. Gua mau bisa kemana-mana nggak pakai dandan. Karena emang aku nggak suka dandan, aku kan ngomong gitu kan. Terus aku mau lebih muda tapi nggak ada yang berubah. Karena kita sempet ngobrol lama tuh. Pertama kesini tuh aku ngobrol sampai mau tutup. Udah gelap semua. Tapi kita nggak ngapa-ngapain karena aku sedetails itu. Aku tidak mau melakukan treatment apapun tanpa aku tahu ini apa gitu kan. Aku cuma bilang mau apa, aku nggak mau diapa-apain, aku cuma mau muka aku begini tapi di 10 tahun yang lalu. Kalau bisa sih 20-an tahun yang lalu ya. Tapi tanpa merubah yang tiba-tiba jadi mancung, yang tiba-tiba jadi kenceng, yang tiba-tiba jadi panjang gitu, nggak mau gitu. Dan alhamdulillah ketemu dokter Manik yang ngerti maunya aku, walaupun ini dokter ya agak brutal ya. Akunya udah mau stop, enggak, sedikit lagi. Tapi selama aku treatment dari 6 bulan yang lalu, selama persiapan El nikah itu, nggak ada yang aku tidak merasakan keluar dari sini tuh, nggak yang jadi muka aku ya begitu aja besoknya langsung kerja.
besoknya langsung kerja, terus 2 bulan kemudian tuh baru orang-orang yang sekitarku baru nanya diapain dan di mana. Karena kalau misalnya aku ngomong abis diinamin, nggak bisa bohong karena aku Instastory. Jadi semua pada tahu juga. Jadi dan mereka ini nggak bohong. Ini aku kan ngomong di kamera dan semua orang mungkin lihat. Semua memuji hasilnya. Oh, oke, thank you. Semua memuji Thank you, hasilnya. Kak Ina. Dari situ makin semangat kan. Jadi langsung mau ini. Semua Tapi yang diborong. mungkin ya begini, muka aku kan nggak ada yang berubah. Cuman akhirnya pas nikah tuh jadi di momen aku mulai dari prosesi lamaran segala macem, percaya diriku naik. Langsung Karena beda jadi ya. pede, pertama karena mukanya udah dibetulin. Pada bilang Terus aku beda aku juga. diet juga kan. Aku naik 10 kilo, sekarang udah bisa nurunin 8 kilo, tinggal 2 kilo lagi. Jadi tuh kayak udah gue pengantennya udah. Kembali Gue muda beneran gitu. Dan bener, nah kalau misalnya ngomong sakit nggak ada cinta yang nggak pakai sakit, Oke. ya kan? Itu kan reward untuk diriku sendiri. Aku pernah salah mengartikan self love. Oke. Self love untuk aku tuh saat itu terserah gue mau ngapain. Justru salah ya, Jadi kan aku memang mindsetnya. bukan orang-orang sekitar aku tahu lah, aku bukan tipe yang skincare treatment gitu, aku enggak gitu. Dan ternyata itu juga bukan hal yang benar, termasuk dengan makan apapun yang kita mau makan, menyenangkan hati, terserah. Itu ternyata begitu udah jadi naik 10 kilo, baru penyesalan selalu datang terakhir. Iya, benar. Karena nuruninnya di umur aku yang segini, nurunin berat badan juga nggak semudah itu. Dan aku mau kasih sebenarnya selain untuk persiapan pernikahannya El itu, mukanya udah dibenerin, badannya masih gembrot ya kan? Iya. Kan jadi aku juga malu. Iya, Yang orang bener. udah bener-bener dokter orang anak semua yang di Sequoia itu kayak full support sama aku. Itu sebenarnya jujur ya, aku nggak bohong, itu membuat aku malu. Diet kali. ininya bagus. Udah habis, ini gentong. Kan nggak mungkin ya kan gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang kalau aku mau boleh share. Tapi kalau untuk si Endolive sendiri, untuk aku ya, aku nggak tahu untuk orang lain. Kalau ngomong sakit disuntik. Cuman waktu itu tuh jujur pertama mau melakukan itu ekspektasi, aduh sakit nih. Jadi udah sakit. Tapi begitu suntik, ya aku kan juga bukan pertama kali saat itu suntikin di muka gitu kan. Jadi anestesi aku nggak akan bisa ngomong anestesi di muka sakit. Pasti sakit gitu. Tapi sakitnya bukan sakit disuntik gitu, sakit disuntik yang tapi setelah anestesi, awalnya anestesi ya. Anestesi dulu kita. Dan aku bilang nggak mau lihat gitu ya, karena begitu lihat videonya, ini kok gue berani amat ya, serem ya. Cuman tuh bahagia begitu itu alatnya masuk, kletek, lemak gue anjir, lemak gue lumer, malah ayo sini lagi, kesemuanya aja dipakai. Dan hasilnya nyata saat itu. Cuman memang 2-3 bulan kemudian lebih bagus ya, lebih. Jadi dulu kan ini shading hitam ya. Iya. Sekarang kayak nggak ada. Maaf ya nggak ada. Gitu. Nah kalau ya ditambah treatment lain dan itu sih, cuman untuk aku tuh Endolive sih memang awal dari solusi dari orang yang seperti aku, takut operasi, nggak punya waktu, mungkin biayanya juga lebih mahal kali ya. Nah tapi hasilnya sih memuaskan sih. Ditambah makanya aku bilang, tapi harus ada effort tetap. Makanya aku diet. Jangan sampai udah dikosongin, gois lemak lagi kan sayang gitu sih sebenarnya. Jadi gitu kalau misalnya untuk aku itu. Kalau misalnya apa Endolive apa segala macam, mungkin dokter Monik, dan apa yang perawatan yang udah aku masukin ke aku, mungkin dokter Monik sih yang lebih bisa. Cuman maksudnya kalau dari sisi aku itu pengalamanku kenapa akhirnya mau melakukan Endolive. Karena di sini jujur begitu datang sini 4 dokternya ada di depan aku, 2 dokter sama ada 2 dari itu benar-benar menerangkan yang membuat aku pede. Yakin karena aku tidak mau melakukan apa-apa. Ini kan apalagi kan sesuatu yang dimasukin ke dalam tubuh.
nggak mungkin aku akan iya deh nggak mungkin. Aku pengen diterangin dan apa setelah aku yakin dan diterangin sedetails itu baru aku mau, dan hasilnya ya puas banget sih. Oke, thank you Kak Ine. Puas banget. Nah, aku pengen tanya nih Kak Ine. Kak Ine pernah nggak sebelum doing endolift, Kak Ine tuh pernah nggak kayak compare gitu ke operasi itu kayak gimana gitu? Basicnya aku dengar kata operasi, aku nggak compare karena basicnya aku dengar kata operasi itu juga udah Ngeri takut ya? duluan. Oh, oke. Pertama takut melakukan operasi, kedua takut hasilnya merubah Aneh ya. muka aku, karena Nggak aku memang cocok nggak, gitu. aku untung dokter Monik bisa ngomong aku tidak pernah mau merubah apapun, Iya, cuman pengen ya yang gendut dikecilin, tapi bukan tiba-tiba jadi Orang nggak, lain nggak, gitu orang ya. lain nggak mau gitu. Udah aku dengan apa adanya aku cuman ngomong sama dokter Monik pertama, maunya apa, mau muka gue kayak pakai filter gitu aja kan. Iya, Orang iya, gitu kan. Muka gue kayak pakai filter, Iya, gimana iya, caranya, iya, karena gue nggak suka dandan, aku Nggak suka skincare. nggak suka skincare, gimana caranya. Dan itu dokter Monik mewujudkan treatment selama 6 bulan dari A sampai Z, apa-apanya ya dokter Monik aja. Thank you Kak Ine. Udah trusted Sequoia Clinic sebagai tempat Kak Ine melakukan self love reward lah ya, kurang lebih seperti itu. Dok, sebenarnya waktu itu apa alasan yang membuat dokter melakukan begini? Begitu ngeliat muka aku, langsung treatmentnya ini. Oke, jadi kan gini, waktu kita pertama kali konsultasi Kak, ingat kan Kak, waktu pertama banget itu, aku tuh ngeliat mukanya Kak Ine tuh proporsinya tuh agak bundar gitu. Jadi area sininya tuh juga lemaknya tuh juga agak tebel lah ya. Terus daerah sini tuh lemaknya udah mulai menggantung Kak. Ini yang bikin aku tuh ngeliat, wah ini tuh tanda-tanda aging yang udah jelas banget di wajahnya Kak Ine gitu. Nah setelah itu juga aku lihat area lehernya ini sama pipi itu tuh bersambung gitu Kak. Jadi kayak aduh ini nih harus dilakukan treatment yang bisa memecah lemak gitu supaya lemaknya itu tuh nggak bersatu gitu. Jadi leher sama pipi tidak bersatu gitu. Terus begitu lebih dari itu juga kita lihat kan ada kulit-kulit yang udah mulai mengendur gitu. Nah ini juga butuh skin tighten gitu. Jadi treatment yang paling tepat waktu itu buat Kak Ine, aku langsung tembak, Kak, ini kita harus doing endolift gitu. Kalau misalnya kita doing endolift, kan kita langsung bisa fat melting sama skin tighten gitu ya. Aku cerita waktu itu kan Kak. Nah pakai fiber optik nih Kak, nggak sakit. Aku bilang, nah kebetulan Kak Ine kan juga waktunya terlalu singkat gitu. Kalau misalkan mesti butuh downtime ya. Nah jadi aku langsung, udah Kak kita endolift aja deh gitu ya kan. Jadi gak perlu text time terlalu panjang, nggak ada bengkak, nggak ada cincong-cincong gitu kan. Jadi udah Kak, ini yang tertepat buat Kak Ine gitu. Dan ternyata benar. Benar ya? Benar. Ya. Mungkin kalau lihat di Instagram aku tuh benar-benar terlihat ya. Karena waktu itu memang ditambah aku 10 kilo dari ini naiknya, ditambah itu begitu di 3 bulan setelah itu aku lamaran running AL kan, itu langsung kelihatan V-nya kan. Langsung. Nah kalau misalnya waktu itu Kak Ine cuma nurunin berat badan aja, tapi kan pasti ada kulit yang bergelambir gitu ya kan, pasti ada skin essence-nya itu loh. Nah itu yang nggak bisa dikerjakan untuk treatment lain, kecuali misalkan mungkin Kak Ine doing neck lift gitu ataupun facelift gitu, untuk skin essence-nya kita buang. Jadi tujuannya facelift atau neck lift gitu. Nah maka dari itu aku langsung udahlah Kak Ine kita lanjut aja langsung ke endolift gitu. Sebenarnya nih Kak, kan tadi kan Kak Ine bilang sebenarnya aku nggak apa-apa juga sih gitu ya. Kalau misalnya maksudnya orangnya cuek lah ya. Nah, kalau nggak apa-apa juga gitu penampilan gini terserah gitu. Nah, kalau misalkan waktu itu penampilannya Kak Ine, misalkan cuma turun 10 kilo aja gitu, nggak melakukan treatment gitu. Menurut Kak Ine gimana? Udah pasti nggak, karena bertambahnya usia, kalaupun misalnya leher udah paling nomor 1 kelihatan. Leher tuh udah pasti nggak bisa dibohongin, pasti di leher kelihatan. Menunjukkan usia ya. Nah, itu dia kan. Kalau muka jadi berasa tua, asli jadi berasa tua karena mungkin salahnya aku itu salah pergaulan. Kan sekarang aku
main sama El, sama Iya. temennya El, sama anakku juga. Jadi kan begitu kan Lebih muda. udah mah paling tua sendiri kan jadi, tapi ternyata jadi kayak Ternyata jiwanya pengen muda. jadi merhatiin, Iya. jadi merhatiin, nggak bener nih nggak bener nih gitu kan. Jadi manusiawi kali ya, kok kalau pengen muda terus gitu, Iya, ya kan, bener sih. gitu. Apalagi kita perempuan ya, Kak Nah, ya. Pasti iya. kan apa sih yang nyenengin diri kalau bukan ngaca ya kan? Iya. Mana kaca sekarang udah pakai 5 kali kan, kelihatan, makin kelihatan tuh ya, Iya, iya. gitu. Makanya itu diciptakannya filter ya, Kak ya. Iya. Kalau nggak akan Dan aku laku tuh paling tuh gak suka filter. pakai filter. Oh iya. Gak suka pakai filter, apa maksudnya? Jadi makanya aku bilang, Pengennya bagus tanpa filter gitu ya. nah bagus seperti aku pakai filter, padahal enggak. Iya, oke. Paham. Sebenarnya kita itu menua tuh pasti, tapi cantik itu kan pilihan Harus. ya. Jadi kalau memang kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, sebaiknya kita memang merawat yang dari luar juga Iya. dari dalam, Nah. ya kan? Jadi itu lebih self love reward yang seutuhnya. Tapi Kak ya, aku pengen tanya nih Kak, jujur ini ya, jujur ya, endolift tuh sakit gak sih? Kalau Kakak kasih nilai 0 sampai 10 nih, berapa kira-kira sakitnya endolift itu? Kan ada 2 tahap ya. Iya. Kalau tanya endoliftnya sakit apa enggak? Enggak. Sama sekali Enggak untuk aku. 0 Tapi menuju supaya nggak sakit itu, balik lagi yang sakit, sedikit sakit, anestesi. Oh, oke. Kalau anestesinya berapa Kak? Kalau boleh dikasih 13. Enggak. Bercanda. Anestesi, kalau wanita-wanita yang udah pernah treatment, tahulah rasanya Oke. anestesi. Cuman begitu sudah di anestesi, buat aku nggak tahu, akunya udah excited pengen cantik, nggak sakit. Oke. Ya berarti anestesi itu sakitnya sakit suntikan biasa Suntikan lah ya. biasa, suntik itu gitu. Jadi kan kalau anestesi aku nggak bisa bohong, pasti ibu-ibu juga yang udah pernah anestesinya lumayan lah. Tapi begitu ya cuman berasa kayak grek masuk gitu, tapi nggak sakit. Oh, ada rasa aja, Ada tapi rasa nggak nggak sakit. Ada Oke, rasa nggak sakit oke, gitu. oke. Berarti benar-benar nggak sakit ya Nggak, Kak ya? untuk aku ya, untuk aku nggak. Untuk aku nggak. Iya sih, memang kata beberapa pasien, memang itu juga sakitnya 0 sampai 1 lah gitu. Kadang kalau kita tanya, aduh udah sampai ngantuk dok gitu katanya. Kemarin Kak ini juga Paling udah- ada misalnya dari lesnya kita ngerjain 10 menit atau setengah jam waktu itu ya. Paling ada sekali-sekali yang mentok pas itu, au gitu. Cetik-cetik dikit lah. Misalnya karena kayak digituin kan, kayak di Ada rasa rojok-rojok gitu dikit, kan. Mungkin ada yang nggak kena anestesi gitu. Paling itu. Dan itu paling sekali 2 kali aja kan waktu itu, au gitu. Aku nggak berani ngomong sakit karena kalau nggak di anestesi lagi. Mendingan nggak usah anestesi lagi. Mendingan nggak usah ngomong gue. Oke. Oh iya Kak Ine kan sempat browsing dulu tuh sebelum ke Sequoia. Nah kata Kak Ine udah searching tentang treatment endolift tuh sebelum-sebelumnya dan hasil-hasilnya kan. Nah sebenarnya ekspektasi Kak Ine tuh tentang endolift tuh apa sih? Yang pertama pasti semua urusannya biaya. Oke, Ya kan? biaya dulu Udah ya pasti berarti ya. Karena kalaupun kita dari biaya kita akan melangkah ke A, B, C, D ya Iya. kan, gitu kan. Dari biaya pasti akan lebih murah dari facelift. Dibandingkan Dibanding. Terus resiko dan ketakutan aku akan operasi segala macam udah pasti nggak ada. Oke. Ya kan. Ekspektasiku untuk hasilnya itu ialah udah pasti pengen lihat aku seperti 20 tahun yang lalu. Oh oke. Gitu, oke. tanpa merubah. Berarti kan nggak berubah tapi Lebih fresh. nah Ya, itu aja sih sebenarnya. Dan sesuai ya Kak ya. Oke. Nah Kak, siapa sih sebenarnya orang yang bilang sama Kakak tadi tuh? Kan Kakak bilang katanya banyak yang bilang kok berubah gitu. Nah itu siapa aja sih Kak pendapat orang yang menurut Kakak paling mengena gitu ke Kak Ine gitu? Sahabat aku yang dia nggak akan pernah, dia akan selalu ngomong A, B, bagus, jelek itu makeup hairdo-nya Mama Ina yang selalu sama aku, abang. Dia akan, waktu aku gemuk, lu gendut loh gitu. Jadi karena, iya kalau dia To the nggak point ya. lu gendut banget sih gitu, langsung astagfirullahaladzim gitu ya, sedih banget. Terus, tapi kalau nggak digituin, nggak akan bangun gitu. Dan yang itu dia belum pernah memujaku, muka lu diapain sih? Gitu, makanya aku bilang mukanya diapain, lu lihat aja Instagram gue diapain gitu. Dan ada beberapa temen yang kebenaran aku nggak bisa sebut namanya, tapi teman-teman seleb yang bilang bagus.
Oh, oke. Itu jadi karena mereka ngomong jadi kayak Jadi tambah pede. Jadi langsung kesini mulu kan ya. Iya loh, bener Iya loh. kan? Langsung kesini mulu, langsung tadinya Kapan tuh ya jatuhnya? Tadi kan aku tuh bencong ya, nggak tahu apa-apa nih, ini diapain nggak tahu, langsung ini. Dok, kalau ini sedikit lagi aja diginin, ini sedikit lagi gitu. Tapi balik lagi setiap mau melakukannya pasti jangan aneh-aneh tapi ya, cuman pengen gitu. Oke, Kak Ina, aku tuh bener-bener seneng banget ya. Kak Terima Ina kasih loh atas puas kebrutalan kamu. sama hasil tangan aku. Oh, Thank luar you, biasa. thank you banget Insya Allah, Kak Ina. terima kasih. Nah, Kak Ina, sebenarnya perasaan yang Kak Ina rasain apa sih setelah treatment segini panjang gitu sama Sequoia Clinic? Nomor 1, pede. Dan seperti aku ngomong di awal, aku sempat salah mengartikan self love. Ternyata self love itu juga butuh effort, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya kan. Tapi untuk aku lebih penting ini. Dan ini memang terjadi sama aku, banyak orang juga yang tahu, mencintai diri sendiri itu dengan membuat kita sehat lahir batin. Karena zaman sekarang banyak yang sakit batin ya. Iya, benar. Jadi kalau saat kita bahagia, saat kita udah lepas semua yang beban-beban yang, kalau masalah nggak mungkin orang hidup nggak punya masalah ya. Iya, betul. Tapi saat kita sudah bersyukur aja, bersyukur melepas semua yang negatif-negatif, yang toksik itu, di situ kan mulai aku merasa dalam aku udah lunas. Ya, saat udah lunas ya itu pengen cantik jadinya. Oh, oke. Ya kan? Pengen upgrade diri pengen lah upgrade, ya. pengen cantik, Iya. pengen kemarin gue bego kemana aja ya gue kemarin gitu kan. Jadi tapi memang semua itu balik lagi ini pengalaman pribadi aku, kita harus lunas dulu dengan Masalah mental dengan hati. Oh, dengan bahagia, bersyukur, sehat lahir batin itu kata-kata yang dulu menurut aku cuman kiasan tapi itu benar. Saat kita sehat lahir batin, ya kan. Jadi pengin melakukan sesuatu banyak hal positif. Dan setelah udah jadi begini, balik lagi satu hal lagi, kita harus berada di lingkungan positif, orang-orang yang positif, berani berkata tidak saat ada orang yang mau vibe satu orang aja vibe negatif yang ada di keliling kita akan merusak semuanya. Kita mau di treatment apapun, saat kitanya nggak sayang sama diri kita nggak, kayak sendiri kitanya ya. lagi kesel, marah, dongkol, itu tuh kelihatan kok di mukanya. Oh, tetap ya? Iya kan, benar nggak? Iya kan. Jadi sekarang kan udah dari dalamnya udah dirapihin dulu. Di luarnya tuh jadi total udah Masya Allah udah ketemu. Iya. Dan makanya luar dalam jadi makanya aku percaya afirmasi, aku percaya doa. Saat kita dalamnya udah berubah, kok tiba-tiba ketemu Sequoia, ketemu Dokter Monik yang brutal ini kalau ngerjain sesuatu itu tuntas total. Dan Endolive solusi untuk dana terbatas ya. Terus penakut dan takut akan pengen cantik tapi nggak mau berubah kan. Mungkin sekarang banyak orang yang konotasi cantik itu putih, berubah jadi kan, tapi mukanya jadi sama semua itu orang-orang ya gitu. Jadi lancip, aku pengen gitu. Aku selalu bilang jangan merubah apapun, saya cuman pengen ngebenerin apa yang udah ada longsor. Oke Kak Ina, thank you sekali untuk kedatangannya hari ini. Aku yakin buat sih Sequoia, buat dokter Monik, dokter lainnya semua. Thank you. Aku yakin cerita Kak Ina tadi menginspirasi banyak teman-teman yang udah merasakan apa ya, insecure ataupun mungkin udah kehilangan self love-nya gitu. Itu pasti bakalan iya benar juga sih gitu. Pasti akan mereka juga berpikir ulang gitu ya tentang oh ya how to yourself totally gitu ya kan. Oke teman-teman, thank you sudah menonton podcast ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan mengenai Endolive, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ataupun kalian juga bisa kunjungi Instagram dari Sequoia Clinic. Dan boleh juga DM kita via Instagram ataupun WhatsApp yang tercantum di bio. Thank you.